Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arif Hibatullah, kelas K1 P20, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Yang saya hormati Bapak dosen modul 2, Bapak Muhammad Jaka Ardiansyah MPDI. Izinkan kami Bapak, pada hari ini kami ingin mempresentasikan hasil resume kami dalam kegiatan belajar 3. Ini adalah hasil resume kami kegiatan belajar 3 dengan judul perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Adapun capaian pembelajaran, yang pertama adalah menganalisis perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Subcapaian pembelajaran: 1. Menelaah definisi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang kedua adalah mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Yang ketiga adalah menganalisis implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual. Adapun uraian materi, pengertian emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Emosi dapat berupa perasaan senang dan tidak senang. Menurut Workbook 2015 halaman 690, bahwa emosi juga didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, sedangkan menurut Goleman 1995, emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya suatu keadaan psikologis dan biologis dan psikologis. Serangkaian kecenderungan untuk bertindak dalam Quran Surat Al-A'raf halaman 172, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap siswa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Menurut Arif 2022, keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi suatu keharusan yang ditanamkan sejak dini pada peserta didik. Di dalam Quran Surat Al-Qasas halaman 77 ayat 77, pendidikan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan kelak di akhirat. Berikut adalah peta konsep karakteristik perkembangan emosi sosial dan spiritual. Lewis dan Rosenblum, Stafford DKK tahun 1985 mengatakan proses terjadinya emosi atau mekanisme emosi melalui 5 tahap. Yang pertama adalah elicitor, artinya dorongan berupa situasi. Yang kedua adalah stage, artinya adalah perubahan spesifik psikologi. Selanjutnya expression, perubahan pada wajah, tubuh, suara, dan tindakan. Menurut James Flowers 2020, perkembangan psikososial ada 7 tahap. Tahap prima, tahap institut, tahap mitik, literal, tahap sintetik, konvensional, fight. Ini adalah peta konsep faktor yang mempengaruhi emosi sosial spiritual peserta didik. 1. Faktor mempengaruhi emosi sosial spiritual peserta didik. Menurut Setiawan 1945, perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak berbeda antara satu dengan lain. Hal ini disebabkan karena faktor 2 yang mempengaruhi
Sedangkan menurut Tirtayani dan Asril 2014 menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama adalah pengaruh keadaan individu sendiri, yang kedua adalah konflik dalam proses perkembangan, yang ketiga adalah faktor lingkungan. Ini adalah peta konsep faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada 4, yaitu faktor individu, faktor keluarga, faktor dari luar rumah, yang terakhir adalah faktor pengaruh pengalaman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.